Sangat mendadak, saat timnas Indonesia mulai bangkit, Emil Audero tiba-tiba dikabarkan ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Loh, kok bisa? Begini faktanya. Pengakuan mengejutkan dari supporter Arab Saudi tentang supporter timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Waduh, pemain timnas Indonesia harus waspada. Ini pengakuan Maarten Paes tentang kekuatan timnas Australia pada laga nanti malam. Ini kata pelatih Australia tentang dampak positif Erick Thohir bagi perkembangan timnas Indonesia. Kira-kira seperti apa ya? Simak beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Wasit Qatar siap pimpin duel epik Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dipimpin oleh wasit asal Qatar, Salman Falahi. Pertandingan ini dijadwalkan pada Selasa 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini juga dapat disaksikan secara langsung melalui siaran RCTI dan live streaming di platform Vision, serta melalui link live score. Salman Falahi, wasit berpengalaman dari Qatar, ditunjuk untuk memimpin jalannya pertandingan penting ini. Selain Falahi, pertandingan ini juga akan dibantu oleh asisten wasit Ramzan Al-Nuaimi dan Majed Hadares, sementara Abdul Hadi Al-Ruawili bertindak sebagai wasit cadangan atau ofisial keempat. Teknologi Video Assistant Referee dalam kurung VAR juga akan digunakan dalam pertandingan ini, dengan Kamis Al-Arabi sebagai petugas VAR dibantu oleh Muhammad Al-Syarif sebagai AVAR dalam kurung asisten VAR. Pertandingan ini merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia, di mana timnas Indonesia berharap untuk melangkah lebih jauh di babak ketiga kualifikasi. Tentu saja para pendukung Indonesia sangat menantikan performa apik dari tim Garuda, apalagi mengingat wasit Salman Falahi sudah pernah memimpin pertandingan timnas Indonesia sebelumnya. Falahi terakhir kali memimpin pertandingan Indonesia saat melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua Grup F. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0 melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pengalaman Falahi dalam memimpin pertandingan-pertandingan penting tentu akan menjadi faktor yang patut diperhatikan dalam laga kali ini. Indonesia menghadapi tantangan berat melawan Australia, yang dikenal sebagai salah satu tim kuat di Asia. Namun dengan dukungan penuh dari para supporter yang memadati stadion dan pengalaman sebelumnya di bawah kepemimpinan wasit Salman Falahi, timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan perlawanan yang sengit. Pertandingan ini diharapkan berlangsung seru dan menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi para penggemar yang tidak bisa datang langsung ke stadion, tersedia banyak opsi untuk menyaksikan pertandingan ini. Selain siaran langsung di RCTI, penonton juga bisa menyaksikannya melalui layanan streaming di Vision atau link live score yang tersedia. Jangan lewatkan aksi seru timnas Indonesia melawan Australia dan saksikan pertarungan sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Vietnam iri, timnas Indonesia naik level dan jadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Masyarakat Vietnam merasa iri karena timnas Indonesia telah berhasil naik level dalam dunia sepak bola internasional. Hal ini diungkapkan oleh pandit sepak bola Vietnam, Quang Huy. Menurutnya, perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia patut diacungi jempol. Timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan mereka di kualifikasi ini dimulai dengan baik.
Pada laga perdana, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil menahan imbang tim kuat Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1. Dalam pertandingan yang berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah Jumat 6 September 2024, Timnas Indonesia bahkan mampu unggul lebih dulu. Gol dicetak oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Sayangnya, gawang Indonesia kebobolan menjelang akhir babak pertama, membuat pertandingan berakhir dengan skor imbang. Melihat performa Timnas Indonesia, Quang Huy mengakui bahwa tim Garuda kini telah unggul dibandingkan Timnas Vietnam, terutama dari segi komposisi pemain. Dia mengungkapkan bahwa salah satu kunci keberhasilan Indonesia adalah program naturalisasi pemain yang telah mendongkrak kualitas tim secara signifikan. Timnas Indonesia bermain sangat berbeda sekarang. Kekuatan mereka berubah drastis, hampir semua pemainnya naturalisasi, kata Quang Huy dikutip dari Soha VN pada Selasa 10 September 2024. Dia juga menambahkan bahwa strategi pengembangan sepak bola di Indonesia sangat jelas dan ini menjadi salah satu faktor yang membawa mereka ke babak final kualifikasi Piala Dunia 2026. Quang Huy menjelaskan bahwa pemain-pemain naturalisasi Indonesia yang bermain di Eropa hanya bisa bergabung sesuai jadwal FIFA, terutama saat matchday resmi. Sedangkan pemain muda lokal Indonesia mendapatkan kesempatan bermain di turnamen regional seperti Piala AFF. Menurut Quang Huy, Vietnam saat ini sedikit tertinggal dari Indonesia. Dia bahkan menegaskan bahwa kondisi Timnas Vietnam tidak dapat dibandingkan dengan Timnas Indonesia, terutama karena Indonesia sudah lebih dulu memanfaatkan program naturalisasi. Kini perhatian publik tertuju pada kiprah Timnas Indonesia di ajang-ajang berikutnya, terutama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga kedua grup C, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat melawan Timnas Australia. Kebangkitan sepak bola Indonesia di kompetisi dunia. Tim nasional Indonesia berhasil masuk ke dalam daftar 10 besar tim Asia dengan nilai pasar tertinggi. Prestasi ini menjadi bukti dari perkembangan pesat yang dialami dalam beberapa tahun terakhir di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia bahkan sukses memulai fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menahan imbang tuan rumah Arab Saudi dengan skor 1-1. Tak hanya itu, peringkat FIFA Indonesia terus menanjak hingga kini berada di posisi 133 dunia. Posisi ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan performa Tom Haye dan kawan-kawan yang semakin impresif. Perkembangan ini juga berpengaruh pada nilai pasar Timnas, yang sekarang menjadi salah satu yang tertinggi di Asia. Berdasarkan laporan Transfermarkt per September 2024, Timnas Indonesia telah menembus posisi 10 besar dengan nilai pasar yang mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya. Vietnam berada di peringkat ke-17, Thailand di peringkat ke-19, dan Malaysia di peringkat 20 besar. Lebih mencengangkan lagi, Indonesia juga mengungguli negara besar seperti Irak dan Cina. Dengan prestasi ini, Timnas Indonesia kini semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Asia dan dunia. Emil Audero tiba-tiba bergabung dengan Timnas Indonesia. Kabar terbaru dari dunia sepak bola nasional semakin menarik perhatian. Setelah Maarten Paes, kiper naturalisasi asal FC Dallas, bergabung dengan Timnas Indonesia di Arab Saudi, kini muncul spekulasi mengenai kemungkinan bergabungnya Emil Audero, kiper Como 1907, menjelang pertandingan melawan Australia. Meski belum ada konfirmasi resmi, kabar ini menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Maarten Paes sendiri tiba di Arab Saudi pada 2 September 2024 dan telah disambut hangat oleh Timnas Indonesia. Kiper berdarah Kediri ini dengan bangga menyapa publik dengan salam khas Arek Kediri, Peh. Paes menjadi kiper naturalisasi yang diharapkan dapat memperkuat lini belakang skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di Major League Soccer bersama FC Dallas, kehadiran Paes tentu diantisipasi sebagai angin segar bagi Timnas Indonesia. Di sisi lain, kabar mengenai Emil Audero semakin menambah dinamika persaingan penjaga gawang di Timnas. Kiper kelahiran Mataram ini meski selama ini lebih banyak dikaitkan dengan kariernya di Italia, mulai menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan membela Merah Putih.
Setelah lama menolak panggilan dari Timnas Indonesia, muncul kabar bahwa Emil mungkin mempertimbangkan ulang keputusannya, terutama setelah kepindahannya ke Como 1907, klub milik pengusaha Indonesia Hartono Bersaudara. Saat ini Indonesia sudah memiliki 2 kiper andalan Maarten Paes, Hernando Ari, dan Adi Satrio. Jika kabar bergabungnya Emil Audero benar, maka persaingan di posisi penjaga gawang semakin sengit. Apakah Emil akan mengikuti jejak Maarten Paes dan akhirnya membela Timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Namun yang pasti dengan atau tanpa Emil Audero, Timnas Indonesia kini memiliki opsi kuat di bawah mistar gawang. Pertandingan melawan Australia akan menjadi momen krusial bagi skuad Garuda untuk membuktikan kekuatannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengakuan mengejutkan orang Arab Saudi melihat tingkah laku supporter Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan segera menghadapi Australia dalam laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 dengan kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan kepercayaan penuh kepada para pemainnya untuk terus tampil maksimal. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Timnas Indonesia menjadi kuda hitam sejak berhasil menahan imbang Arab Saudi pada pertandingan pertama dengan skor 1-1. Pada laga melawan Arab Saudi yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis 5 September 2024. Timnas Indonesia sempat unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. FIFA telah memastikan bahwa gol tersebut dicatat atas nama Ragnar meskipun sempat menyentuh Sandy Walsh sebelum masuk ke gawang. Dukungan supporter Indonesia di laga tersebut juga menjadi sorotan. Salah satu warga Arab Saudi mengungkapkan kekagumannya terhadap para supporter Garuda yang mengadakan salat berjamaah di luar stadion sebelum pertandingan. Ia merasa kagum dan mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat hal tersebut dari supporter negara lain. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memang dikenal memiliki ciri khas dalam hal ibadah. Warga Arab Saudi tersebut menyebut bahwa supporter dari negara Muslim lainnya jarang melakukan kegiatan seperti ini. Ia menambahkan bahwa Indonesia berbeda dari negara-negara Muslim lain yang pernah datang ke Arab Saudi. Kini dengan semangat tinggi dan dukungan penuh dari para supporter, Timnas Indonesia bersiap untuk menghadapi Australia di laga berikutnya. Pertandingan ini akan menjadi tantangan besar, namun skuad Garuda bertekad untuk terus memberikan yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keseruan latihan Timnas Indonesia jelang lawan Australia. Latihan Timnas Indonesia yang biasanya dipenuhi instruksi dalam bahasa Inggris, kini mulai diwarnai dengan teriakan-teriakan dalam bahasa Indonesia. Momen ini terjadi pada sesi latihan resmi sebelum pertandingan di Stadion Madia, Senin malam 9 September. Latihan yang seharusnya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno terpaksa dipindahkan karena hujan. Suasana menjadi lebih hidup saat para pemain, termasuk pemain diaspora seperti Jay Itzes, Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangoen, dan Saina Patinama mulai berteriak dengan angka-angka dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5. Teriak mereka serempak saat melakukan pemanasan dengan bola. Tak hanya mereka, kelompok lain yang terdiri dari Justin Hubner, Ivar Jenner, Calvin Verdon, dan Tom Haye juga ikut memeriahkan sesi latihan dengan teriakan angka mereka sendiri. 5, 2, 4, 3. Mereka bersahutan mengikuti instruksi pemanasan. Pelatih fisik Shin Sang-gyu yang biasanya menggunakan bahasa Inggris juga mulai menyisipkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia saat memberikan instruksi. Ganti-gantian. Teriak Sang-gyu dari tengah lapangan mengarahkan para pemain dalam sesi pemanasan yang berlangsung selama 15 menit. Di sudut lapangan terlihat 2 kolam biru buatan dengan ukuran sekitar 2 x 4 meter, dilengkapi tumpukan es yang siap digunakan para pemain.
Meski es belum dimasukkan ke kolam, tampaknya pemain akan menjalani ritual berendam es setelah sesi latihan usai seperti yang telah dilakukan pada latihan sebelumnya Minggu 8 September. Latihan ini merupakan persiapan terakhir timnas Indonesia sebelum menghadapi Australia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa malam 10 September. Justin Hubner tegaskan kepercayaan diri timnas Indonesia jelang laga melawan Australia. Timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek andalan timnas Indonesia Justin Hubner menegaskan bahwa skuad Garuda sama sekali tidak gentar menghadapi kekuatan Socceroos. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam 10 September 2024. Hubner mengakui Australia sebagai tim yang kuat, namun ia menegaskan bahwa timnas Indonesia juga siap menghadapi tantangan tersebut. Saya pikir Australia adalah tim yang sangat kuat, tetapi kami juga sama kuatnya. Kami tidak takut pada siapapun dan akan berjuang maksimal di pertandingan besok. Persiapan kami berjalan dengan baik, ujar Hubner dalam konferensi pers pada Senin, 9 September 2024. Sebelumnya, kedua tim sudah pernah bertemu di Piala Asia 2023 pada babak 16 besar, di mana Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-4. Namun, Hubner menegaskan bahwa Indonesia kini berbeda dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Kami sudah berkembang pesat dan beberapa pemain baru telah memperkuat tim. Pelatih masih sama tetapi level permainan kami sudah meningkat. Di Piala Asia, meski kami kalah, sebenarnya permainan kami sangat bagus. Sekarang kami lebih percaya diri untuk mengalahkan Australia, tambahnya. Timnas Indonesia datang ke pertandingan ini dengan hasil positif setelah menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga pertama. Sementara itu, Australia mengalami kekalahan mengejutkan 0-1 dari Bahrain. Meskipun demikian, Socceroos dipastikan akan berjuang keras untuk bangkit dan menjaga peluang mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 1 poin dari 1 pertandingan, Indonesia kini berada di posisi 4 besar klasemen grup C, sedangkan Australia masih belum meraih poin dari laga pertama mereka. Graham Arnold puji dampak positif Erick Thohir bagi sepak bola Indonesia. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, memberikan pujian atas kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI menjelang pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski Australia datang dengan hasil kurang memuaskan setelah kalah dari Bahrain, timnas Indonesia membawa kepercayaan diri tinggi usai mencuri 1 poin dari Arab Saudi di laga perdana. Hal ini membuat Australia semakin waspada menghadapi tim Garuda. Graham Arnold menyebut bahwa Erick Thohir adalah sosok penting di balik kebangkitan sepak bola Indonesia. Sejak memimpin PSSI pada tahun 2023, Erick Thohir telah membawa timnas Indonesia meraih prestasi di berbagai ajang. Arnold menyoroti peran Erick Thohir sebagai pemimpin yang kaya dan royal dalam mendukung pengembangan sepak bola tanah air. Di Indonesia, mereka punya ketua yang sangat kaya, Erick Thohir, dan mereka berinvestasi besar-besaran di sepak bola, ujar Arnold dikutip dari ESPN melalui bolasport.com. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, program naturalisasi pemain diaspora Eropa juga semakin intensif. Beberapa pemain seperti Calvin Verdonk, Jay Itzes, Nathan Chu Aon, Rafael Struijk, dan lainnya telah memperkuat timnas Indonesia, membawa tim Garuda lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, tim berhasil mencapai fase gugur Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2024. Tak hanya itu, Erick Thohir juga berinvestasi dalam kompetisi sepak bola lokal.
Liga 1 kini telah menggunakan teknologi Video Assistant Referee (VAR) untuk membantu kinerja wasit dalam memimpin pertandingan. Dengan berbagai pencapaian tersebut, Graham Arnold mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Erick Thohir, sepak bola Indonesia berkembang pesat dan siap bersaing di level internasional. Australia akan andalkan permainan fisik. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes memberikan peringatan penting kepada rekan-rekan setimnya menjelang laga menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Paes memperkirakan bahwa The Socceroos, julukan Timnas Australia, akan bermain mengandalkan kekuatan fisik dalam pertandingan ini. Dia mengingatkan agar Timnas Indonesia tetap waspada, terutama karena Australia sedang dalam misi bangkit setelah kekalahan mereka dari Bahrain di laga pertama. Australia adalah tim yang kuat dan kami sudah pernah melawan mereka di Piala Asia Januari 2024 lalu, ujar Paes kepada wartawan pada Minggu 8 September 2024. Menurut kiper yang kini bermain untuk FC Dallas tersebut, Timnas Indonesia harus bersiap menghadapi tekanan fisik dari Australia yang sangat haus akan kemenangan. Kami tahu mereka akan mengandalkan permainan fisik dan kami harus siap secara fisik juga. Mereka pasti akan tampil agresif, tambahnya. Meskipun begitu, Paes optimis dengan peluang Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa kepercayaan diri tim Garuda sedang tinggi setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi di laga pertama. Kami mendapat hasil positif di kandang Arab Saudi, pertahanan kami solid dan semoga performa ini berlanjut melawan Australia, ucapnya. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi 4 klasemen sementara grup C di bawah Jepang, Bahrain, dan Arab Saudi. Sementara itu Australia duduk di posisi 5 dengan Cina di posisi terakhir tanpa poin. Dengan motivasi yang tinggi dan keyakinan dari hasil laga sebelumnya, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat dari Australia dalam laga krusial ini.